Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita begitu kenikmatan yang tidak terhingga. Yang paling utama kenikmatan iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bermuajahah, berkumpul, bertatap muka dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, terlebih lagi di masa pandemi ini yang begitu banyak keguguran saudara-saudara kita, tetangga kita yang dipanggil Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan dan selalu menjadi hamba yang bersyukur dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan hingga terang-terang ini, dan kita bisa menikmati keimanan kita ini mudah-mudahan sampai akhir hayat kita beserta keluarga kita, dan selalu istiqomah dan yang mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku semua, para siswa-siswi Buah Hati Islamic School 2 yang dirahmati Allah, pada hari ini tanggal 9 Zulhijjah, sebagaimana Allah anjurkan dalam bulan Zulhijjah ini, yang Allah gambarkan bahwa sesungguhnya Allah memiliki 12 bilangan di sisi Allah, dan 4 diantaranya adalah bulan-bulan yang diharamkan, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Salah satunya adalah bulan Zulhijjah, dan dalam firman Allah diingatkan dalam Al-Quran, wal fajr walayalin ashr. Mungkin anak-anakku sekarang kelas 3 dan kelas 4 sudah memahami dan sudah menghafal surat ini, bagaimana kita mengisi keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah ini, mulai dari kita berinfaknya, dari mulai kita bersedekahnya, dari mulai kita salatnya, baik yang wajib dan yang sunnah, bagaimana kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir dan bertilawah, dan diisi dengan berpuasa sunnah, yang diantaranya adalah puasa Asyura atau puasa tanggal 9 Zulhijjah, di mana para jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji melakukan wukuf di Arafah. Maka bagi kita yang tidak melaksanakannya dianjurkan sangat sekali minimal kita melakukan puasa sunnah Asyura atau puasa 9 Zulhijjah. Bagaimana kita melakukannya? Karena dalam hadis dikatakan, barang siapa yang melaksanakan puasa sunnah 9 Zulhijjah, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan ganjaran, dihapuskan dosa-dosanya pada tahun ini dan yang akan datang, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Subhanallah, Masya Allah. Maka bagi kita, wahai anak-anakku kelas 3 dan kelas 4 dan seluruh siswa Buah Hati Islamic School 2, maka sekiranya kita bisa melakukan puasa sunnah ini, mari kita melakukan dalam rangka kita mempersiapkan jiwa-jiwa kita ketika kita kembali kepada hadapan Allah, mengisi ketika kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan kembali kepada dalam keadaan fitrah juga dengan penuh amal-amalan dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, ma min ayyamin a'zam indallahi wa la ahabba ilaihil amal fihinna min hadhil ayyamil ashr. Yang artinya, tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah, dan tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah di dalamnya kecuali 10 hari di bulan Zulhijjah. Bahkan dalam riwayat lain sahabat bertanya, sampai jihad ya Rasulullah? Sampai jihad pun
mereka belum dikatakan menandingi 10 hari terakhir kecuali seorang berjihad dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali dari medan perang. Masya Allah, subhanallah. Maka bahagialah kepada kita para anak-anakku yang pada hari ini bisa melaksanakan, menunaikan minimal puasa Arafah di bulan Zulhijjah ini tanggal 9 ini. Dan di sore hari ini menjelang berbuka, salah satunya kita selalu memanjatkan, tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya ketika dia menjelang berbuka, dia bermunajat kepada Allah. Kita selalu bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan di masa pandemi ini Allah angkat musibah ini, Allah angkat penyakit ini, khususnya untuk negeri Indonesia, dan Allah beri kesejahteraan kepada kita semua, dan kita bisa bertatap muka ketika kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Hadirin para siswa kelas 3 dan 4 Buah Hati Islamic School 2, maka ketika kita mendengarkan firman Allah, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, dan ingatkan juga dalam surat Al-Hajj, maka kita berkurbanlah ketika kenikmatan yang Allah berikan begitu banyak kepada kita, dan dalam rangka kita bersyukur kepada Allah, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah agar kita bisa bersyukur pada Allah. Dan kepada anak-anakku dan para orang tua dan pada siapapun semua, ketika kita mampu dan diberikan rezeki yang berlebih, maka kita ditunaikan untuk melakukan kurban dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah dan kendaraan kita menuju kepada Allah ketika kita kelak diangkat ke surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Maka teman-teman semua, para siswa SDIT Buah Hati Islamic School 2, kita jadikan mengisi momentum di bulan Zulhijjah ini dengan penuh kebaikan, dengan tadi menguatkan infak kita, sedekah kita, perbuatan baik kita, tilawah kita, zikir kita, puasa sunnah kita, dan rangka yang begitu besar yang Allah janjikan tadi. Tidak ada suatu amalan yang paling baik, tidak ada suatu hari yang paling agung kecuali 10 hari di bulan Zulhijjah. Mari bersama-sama dengan momentum ini kita mengingatkan sebagai tazkirah kepada kita, diri kita untuk selalu berbuat semaksimal mungkin kebaikan agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Dan di momentum di sore hari ini, mari kita banyak bermunajat kepada Allah. Kita minta doa semua kepada kita, dan kita selalu berdoa orang tua kepada anaknya agar diberikan anak-anak yang soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Begitu juga kita sebagai anak selalu mendoakan kedua orang tua kita, minna rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, yang soleha, dan anak-anak yang berprestasi bukan hanya di dunia, tapi kita sukses di akhirat. Amin, Allahumma amin. Demikianlah kultum pada sore hari ini. Mudah-mudahan sedikitnya bisa bermanfaat kepada mobil khusus kepada diri saya sendiri dan kepada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengisi kebaikan-kebaikan di bulan 10 hari Zulhijjah ini. Terima kasih. Ya, sebelum ditutup sedikit pantun, ya, dikatakan memancing ikan di Bukit Selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wetalam peputu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.